Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Fadilah, bernomor NIM 330202000160. Di sini saya akan menyampaikan video dengan judul Menelusuri Perkembangan Islam di Semarang. Sejak abad ke-7 banyak terdapat pemerintahan kerajaan yang berdiri di Jawa Tengah atau Sentar Sava, yaitu Kerajaan Buddha Kalingga Jepara yang diperintah oleh Ratu Sima pada tahun 674. Menurut naskah atau prasasti Canggah tahun 732, Kerajaan Hindu lahir di Medan Kamulan, Jawa Tengah dengan nama Raja Senjaya atau Rakai Mataram. Di bawah pemerintahan Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya, ia membangun Candi Roro Jonggrang atau Candi Prambanan. Kerajaan Mataram Buddha yang juga lahir di Jawa Tengah selama era pemerintahan dinasti Salendra, mereka membangun candi-candi seperti Candi Borobudur, Candi Sewu, Candi Kalasan, dan lain-lain. Pada abad ke-16, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit Hindu, kerajaan Islam muncul di Demak. Sejak itulah agama Islam disebarkan di Jawa Tengah. Setelah kerajaan Demak runtuh, Joko Tingkir, anak menantu Raja Demak atau Sultan Trenggono, memindahkan kerajaan Demak ke Pajang atau dekat Solo dan menyatakan diri sebagai Kerajaan Pajang dan bahkan Sultan Adiwijaya. Selama pemerintahannya terjadi kerusuhan dan pemberontakan. Perang yang paling besar adalah antara Sultan Adiwijaya melawan Arya Parangsang. Sultan Adiwijaya menugaskan Danang Sutawijaya untuk menumpas pemberontakan Arya Parangsang dan berhasil membunuh Arya Parangsang. Dikarenakan jasanya besar kepada kerajaan Pajang, Sultan Adiwijaya memberikan hadiah tanah Mataram kepada Sutawijaya. Setelah Pajang runtuh, ia menjadi Raja Mataram Islam pertama di Jawa Tengah dan bergelar Penembahan Senopati. Di pertengahan abad ke-16, bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia dalam usaha mencari rempah-rempah yang akan diperdagangkan di Eropa. Pada saat yang sama, bangsa Inggris dan kemudian bangsa Belanda datang ke Indonesia juga. Dengan VOC-nya bangsa Belanda menindas bangsa Indonesia termasuk rakyat Jawa Tengah baik di bidang politik maupun ekonomi. Di awal abad 18, Kerajaan Mataram diperintahkan oleh Sri Sunan Pakubuwono II. Setelah beliau wafat, muncul perselisihan di antara keluarga raja yang memilih atau menduduki raja baru. Perselisihan bertambah keruh setelah adanya campur tangan pemerintahan kolonial Belanda pada perselisihan keluarga raja tersebut. Pertikaian ini akhirnya diselesaikan dengan perjanjian Giyanti tahun 1755. Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua kerajaan yang lebih kecil, yaitu Surakarta Hadiningrat atau Keraton Kasunanan di Surakarta dan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Kesultanan di Yogyakarta. Perkembangan Islam di Semarang dapat kita lihat dari bangunan Masjid Agung Kauman Semarang. Masjid Agung Kauman Semarang merupakan masjid yang pertama kali dibangun sebagai pusat penyebaran agama Islam. Masjid ini kemudian akan lebih dikenal sebagai Masjid Agung Semarang. Secara pasti tidak diketahui kapan Masjid Agung Kauman berdiri, namun terdapat keterangan yang mengatakan bahwa Masjid Agungan Semarang ini dibangun pada abad ke-16 oleh Ki Ageng Pandan Arang yang mendapat tugas untuk menyebarkan agama Islam di Semarang. Setelah Ki Ageng Pandan Arang meninggal, kemudian digantikan oleh putranya yang diangkat menjadi Bupati Semarang oleh Sultan Demak dengan gelar Ki Ageng Pandan Arang II. Masjid Agung Kauman sendiri selain digunakan sebagai tempat ibadah dan mengajarkan agama Islam, masjid ini juga digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Pada tahun 1704, pada masa pemerintahan Bupati Semarang Adipati Suromenggolo, terjadi peristiwa besar yaitu pemberontakan arang-arang orang-orang Cina terhadap VOC. Akibat dari pemberontakan ini terbakarlah masjid dan pemukiman santri yang dibangun oleh Ki Ageng Pandan Arang. Kemudian pada tahun 1741, masjid dibangun kembali oleh Bupati Suromenggolo, namun pembangunan tersebut tidak di lokasi semula, tetapi didirikan di tempatnya yang sekarang. Sedangkan bentuk kekunoan dari Masjid Kauman ini tidak terlalu kelihatan karena tertutup
bangunan baru yang mengelilinginya. Kita dapat melihat kekunoan bangunan masjid ini dari pintu gerbang yang berada di depan masjid dan atap masjid berbentuk tumpang yang hanya dapat dilihat agak jauh. Tokoh penyebar agama Islam di Semarang, selama ini banyak masyarakat yang mendengar nama Sunan Kuning. Mereka akan mengaitkan dengan kawasan lokasi di Semarang yang saat ini sudah ditutup. Namun menurut penjaga makam, Sunan Kuning atau bernama lain Sun An-ing merupakan seorang tokoh penyebar agama Islam di Semarang. Bila ingin melihat rekam jejak perkembangan agama Islam yang terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Tengah Semarang, maka Museum Perkembangan Islam yang ada di Semarang, Jawa Tengah layak Anda kunjungi. Museum yang terletak satu kawasan dengan Masjid Agung Jawa Tengah ini menyimpan benda-benda koleksi yang berhubungan dengan perjalanan Islam di Tanah Jawa. Museum yang berada di dalam Menara Al-Husna, tepatnya di lantai 2-3 ini memberikan penjelasan bagaimana agama Islam dapat masuk dan berkembang di Jawa Tengah dan sekitarnya. Koleksi benda-benda museum akan mengajak Anda lebih mengenal perkembangan Islam di Jawa Tengah. Sekian video saya, terima kasih atas perhatiannya. See you untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.